Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang mengaku berjasa dalam karir Jokowi. Jokowi mengaku dirinya memang bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Saya orang kampung. Jawaban itu sampaikan Jokowi untuk menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut dirinya sangat berjasa dalam karir politik Jokowi. Selain mengaku dirinya hanya orang kampung, Presiden ke-7 RI itu juga dengan santai mengaku jika dirinya memang bukan siapa-siapa. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Ketika ditanya soal dirinya jika menjadi presiden bisa merusak negara, Jokowi menjawab jika yang menilai bukan dirinya. Kan kemarin Pak Jika juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini. Yang menilai bukan saya. Perselisihan antara pasangan presiden dan wakil presiden 2014-2019 ini berawal saat JK meminta Jokowi mengakhiri isu ijazah palsu. JK meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Saran JK justru ditanggapi miring para pendukung Jokowi. Mereka menyebut hubungan JK dan Jokowi memburuk. JK pun akhirnya marah dan mengingatkan peran dirinya menjadikan Jokowi sebagai presiden. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. 2 tahun berlalu polemik ijazah Jokowi belum menemukan titik temu. Walaupun dari 8 orang tersangka, 3 orang sudah mendapatkan restoratif justice. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon terbitnya SP3 untuk Rizmon Syanipar. Jokowi menyebut dengan terbitnya SP3, maka kasus Rizmon tentang fitnah ijazah Dirija sudah selesai. Ibu masak apa, Pak? Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk Rizmon Syanipar. Jokowi tegaskan terbitnya SP3 adalah kewenangan kepolisian. Mantan Gubernur Jakarta itu juga menyebut dengan terbitnya SP3, maka status Rizmon sebagai tersangka tamat sudah. Ya, itu kewenangan dari Polda Metro Jaya, kewenangan dari penyidik. Kalau sudah diberikan artinya semuanya sudah clear. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 untuk tersangka fitnah ijazah Jokowi Rizmon Syanipar. Polisi menyebut terbitnya SP3 berkat pengajuan restoratif justice. Dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Selain untuk Rizmon, polisi juga telah menerbitkan SP3 untuk 2 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi lainnya, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sama seperti Rizmon, Egy dan Damai menemui Jokowi untuk menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan damai. Setelah Rizmon, Egy dan Damai, kini tinggal 5 orang lagi tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saat ditanya apakah ada peluang bagi Roy dan Dr. Tifa untuk mendapatkan restoratif justice, Jokowi enggan menjawabnya. Ada peluang untuk yang kedua, Pak, yang untuk Roy Suryo sama Dr. Tifa mungkin? Boleh. Terima kasih, Pak. Ibu masak apa, Pak? Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat 1 terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Sedikitnya 400 daftar inventaris masalah dibahas dalam pembahasan RUU ini. Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja yang digelar Balik DPR bersama pemerintah. Raker ini membahas rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT. Rapat tersebut mengagendakan pengambilan keputusan. Ya, yang pertama tadi tentunya apa yang disepakati ini kan kami sudah menerima partisipasi publik yang banyak, termasuk semua elemen yang berkepentingan sehingga kemudian terjadilah rancangan undang-undang ini kemudian dibahas. Untuk tadi kita sudah sama-sama dengarkan bahwa kita diberikan waktu 1 tahun untuk kemudian implementasinya juga supaya benar
dan masalah pengawasan dan lain-lain, DPR dan pemerintah sudah sepakat tentunya untuk mengawasi jalannya undang-undang ini. Sejumlah materi penting dan strategis dibahas untuk menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga yang disepakati Panja dalam RUU PPRT. Selain itu, terdapat 409 daftar infanteri masalah yang disampaikan pemerintah. Jumlah itu mencakup 231 dim tetap, 55 tim redaksional, 23 dim substansi baru, dan 100 dim dihapus. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor mendapat pelatihan peningkatan produktivitas guna memiliki daya saing di tingkat nasional hingga global. Pelatihan yang diikuti 600 peserta dari 305 pelaku usaha ini adalah rangkaian program kerjasama antara Kadin DKI Jakarta dan Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Disnakerta Transji Provinsi DKI Jakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun tingkat global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adalah meningkatkan produktivitas untuk para perusahaan yang mempunyai karyawannya. Sehingga artinya kalau kita meningkatkan produktivitas, berarti kita akan punya lebih lagi dari yang sekarang produktivitasnya. Nah, ini saya rasa sangat penting. Dan Pemirsa, polisi meringkus pelaku curanmor yang meresahkan warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat hendak ditangkap, pelaku mencoba melawan petugas. Polisi meringkus 4 pelaku curanmor saat hendak menjual sepeda motor hasil curiannya di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat penangkapan, pelaku mencoba melawan petugas. Diketahui keempat pelaku merupakan komplotan pencuri sepeda motor asal Lampung yang meresahkan warga. Ironisnya, para pelaku masih tergolong remaja berusia 16 hingga 19 tahun. Dalam satu hari, mereka mampu mencuri lebih dari 2 sepeda motor. Penangkapan berawal dari aksi pelaku yang terekam CCTV saat mencuri 1 unit sepeda motor di halaman salah satu pertokoan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Ada 4 pelaku yang kami amankan, yang 2 adalah DPO buronan dari Polresta Lampung, yang 2 adalah memang pelaku yang bawa senpi dan selaku pemetik. Selain 2 unit sepeda motor hasil curian, polisi juga menyita 1 pucuk pistol rakitan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya. Keempat pelaku dibawa ke Mapolsek Jatiuwung untuk diproses lebih lanjut. Polisi juga masih memburu anggota komplotan curanmor lainnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, A-News melaporkan. Diduga korsleting listrik kapal motor Gracia Tanjung Perak terbakar di pelabuhan pendaratan pantai di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Api melahap kapal Gracia Tanjung Perak Senin sore. Api dengan cepat membesar melahap badan kapal. Asap hitam pekat mengepul hingga menghalangi pandangan. Saat terbakar, kapal tengah bersandar di Pelabuhan Pendaratan Pantai atau PPP Mayangan, Kota Probolinggo. Saat terbakar, kapal tengah menunggu kiriman BBM yang akan diangkut menuju Maluku. Tiba-tiba saja percikan api muncul dari badan kapal, seketika api pun membesar. Dibantu masyarakat dan ABK, petugas pemadam kebakaran bahu-membahu menjinakkan api. Beruntung dengan cepat api dikuasai, hingga kerusakan kapal hanya mencapai 30%. Kondisi kapal yang terbakar tidak sampai 100%, mungkin hanya 30%. Tidak korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, A-News melaporkan.